Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Hari ini saya mengajak kepada kita semuanya bersama-sama untuk kita boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, bahwa Tuhan hadir. Yang percaya katakan amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala kita berdoa. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati Tuhan akan kasih setiamu bagi kami. Kami boleh menikmati Tuhan berkat-berkat Tuhan. Di sepanjang hidup kami boleh melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami rindu bersama-sama ya Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan hadir di setiap hati kami masing-masing. Di rumah kami masing ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Saya mengajak kita bersama-sama untuk kita boleh menikmati akan hadirat Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Minta hadirat Tuhan memenuhi setiap kita hari ini. Minta hadirat Tuhan menjamah setiap kita hari ini. Dimanapun kita berada, kemuliaan Tuhan dimuliakan, Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dimuliakan. Karena Yesus katakan Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Kinara nama Yesus. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Bersama-sama dengan segenap hati kita nyanyikan dengan penuh kerinduan kepada Allah. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
Mari sekali lagi naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami datang, yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sungguh-sungguh minta hadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu. Kami tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah Tuhan Yesus, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sembah. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami rindukan, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Kemuliaan-Mu penuhi kami. Si katakan ada-Mu, kami rasakan hadirat-Mu. Kinara-Lamaya Sandara-Mu, si katakan ada-Lamaya Sandara-Mu, si katakan ada-Lamaya Kinara-Lamaya Sih. Mari dengan segenap kesungguhan hati kita menyembah kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kita memuliakan nama Tuhan. Kinara-Lamaya Sih, katakan ada-Lamaya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kinara-Lamaya Sih, si katakan ada-Lamaya Sih, kinara-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
besar yang ada ya Tuhan Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya, Kau bekerja. Kami percaya Tuhan janji-Mu atas hidup kami ya Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang membebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap lagi Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya percaya saudara yang di rumah percaya ada kuasa nama Tuhan yang sangat besar. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Amin. Ayo kita tepuk tangan saudara-saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Haleluya. Dengan iman saudara, mari kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh.
tahu Tuhan waktu Tuhan tepat pada waktunya. Apa yang boleh kami alami hari-hari ini ya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan janji-Mu Tuhan, di dalam Mazmur 91 itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Ketika kami melekat kepada Tuhan, kami boleh melihat Tuhan sesuatu hal yang baru akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Waktu Tuhan tepat bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Mari sekali lagi kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama. Dengan segenap hatimu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun saat ini Anda berada, mungkin Bapak Ibu hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin hari ini Bapak Ibu mengalami keterikatan. Mungkin hari ini Bapak Ibu mengalami sesuatu hal yang tidak enak. Percayalah bahwa waktu Tuhan tepat pada waktunya akan menolong Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita boleh mengangkat tangan kita bersama-sama. Dengan segenap hatimu, katakan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Katakan terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Mari katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
Terima kasih Tuhan untuk apa yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud yang terbaik. Mungkin saat ini kami tidak mengerti apa maksud-Mu Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang rencananya jauh lebih baik dari rencana kami. Terima kasih Yesus kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semuanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Semuanya oleh karena kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Bagaimana mereka keadaan mereka Tuhan tahu. Lindungi mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Ekonomi mereka dipulihkan Tuhan. Kesehatan mereka dipulihkan Tuhan. Juga keluarga mereka mengalami pemulihan. Terima kasih Yesus untuk segala yang terjadi. Untuk segala berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, biar setiap firman ditaburkan akan jatuh di hati kami yang subur. Dan berbuah lebat melalui hidup kami nama Yesus ditinggikan. Dan melalui hidup kami juga orang lain boleh diberkati. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Wow, apa kabar hari ini? Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ibadah ini, saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun engkau berada, Tuhan hadir. Dimanapun engkau berada, Tuhan mengerti permasalahan hidupmu. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa situasi saat ini, kita hanya berharap sama Tuhan. Sekali lagi kita diminta untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita tahu banyak orang di luar sana yang mulai kehilangan pengharapan. Mereka melihat suasana di luar sana, banyak orang yang menderita sakit penyakit. Bukan hanya sakit penyakit, tapi segi ekonomi pun mereka mengalami yang namanya masalah. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa disangka lagi pandemi ini mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang usahanya menurun dengan drastis. Banyak juga orang yang kehilangan teman atau orang yang dikasihi. Tapi saya mau katakan hari ini, sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Mungkin saat ini kita tidak bisa mengerti apa rencana Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Kalau hari ini kau nggak mengerti apa rencana Tuhan di hari ke depan. Tapi Bapak Ibu sekalian, boleh saya mau men-sharingkan mengenai firman Tuhan. Bahwa Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri yang selama ini kau pernah lakukan. Ayo, kita buka ayat kita di Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Demikian bunyinya. Bapak Ibu sekalian saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu sekalian, di sini sekali lagi ayat Injil mengatakan bahwa kita diminta untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kalau selama ini kau mengandalkan uangmu, kalau selama ini kau mengandalkan jabatanmu, atau kau mengandalkan usahamu. Tapi hari-hari ini banyak kita melihat bahwa usaha banyak yang menurun secara drastis. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi saya percaya bahwa setiap kita pasti dilindungi Tuhan. Dan rencana Tuhan itu adalah baik buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, ayo kita lihat. Kita melihat karakter orang yang diberkati Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat orang yang diberkati Tuhan, yang pertama adalah di ayat 7 dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua,
Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan pada yang lain. Bukan pada uangmu. Bukan pada jabatanmu. Bahkan bukan dari teman sekerjamu. Bukan pada orang-orang di sekitarmu. Tapi hanya menaruh harapan pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ayo kita kembali lagi ke ayat yang ke-8. Di mana kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang akarnya akan mencari sumber air. Kita tahu bahwa Allah kita, Yesus adalah sumber air itu. Di mana air yang tidak pernah kering. Di mana air yang selalu mengalir. Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang 8 ini kita bisa melihat. Dikatakan apa? Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tetap mendekat dan namanya sumber air. Artinya apa? Tuhan akan melepaskan dan meluputkan dari segala kesulitan dan malapetaka yang akan terjadi. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak akan mengalami datangnya panas terik. Yang kedua, kalau kita selalu menempel dekat sama sumber air. Yang kedua adalah apa? Daunnya tetap hijau. Bapak Ibu sekalian, kita melihat daun tetap hijau artinya apa? Kita tetap segar. Kita tetap penuh dengan semangat. Tidak loyo, tidak patah semangat, tidak ada putus asa. Karena di masa seperti ini banyak orang yang merasa tidak pernah punya harapan. Yang tidak punya harapan, mereka putus asa, tidak mengerti apa yang dilakukan. Tapi kalau kita melihat, kalau kita sebagai pohon yang menempel, yang dekat dengan sumber air, yaitu Yesus, daunnya tetap hijau. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Daun tidak pernah layu. Karena kita punya sumber air yang benar, yaitu Yesus. Dan yang ketiga, kalau kita selalu dekat dengan sumber air, tidak khawatir akan tahun yang kering. Bapak Ibu sekalian, kita melihat tahun 2020 mengalami yang namanya COVID-19. Orang mengatakan, Pak, tahun ini ekonomi sangat jelek. Pak, tahun ini ekonomi menurun sangat drastis. Mungkin inilah masa yang namanya masa kering, Pak. Cari uang susah. Semuanya orang tight money policy, mereka tidak mau membelanjakan uang. Mereka semuanya belajar untuk saving. Mereka semuanya intilanya apa? Hanya membeli yang sesuatu yang mereka butuhkan hari-hari ini. Cari uang tidak gampang saat ini. Bahkan pekerjaan pun sekarang sangat susah untuk didapat. Tahun ini adalah tahun yang kering. Beberapa orang mengatakan demikian. Tapi saya percaya dan yakin anak-anak Tuhan akan dilindungi Tuhan. Anak-anak Tuhan akan ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir akan datangnya tahun yang kering. Karena kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau sampaikan apa? Dekat sama Tuhan. Dekat sama sumber air. Sumber air yang benar adalah Yesus. Sumber air yang benar adalah Tuhan. Di mana tidak akan pernah kering. Kau merasakan Tuhan akan selalu jaga. Ada perlindungan Tuhan. Bahkan di ayat 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya boleh katakan demikian. 1 Petrus 5 ayat ke-7 dikatakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Wow. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Janji Tuhan yang luar biasa buat engkau dan saya. Tuhan katakan apa? Serahkan segala kekhawatiranmu. Karena apa? Sebab ia yang memelihara kamu. Kita ini dipelihara Tuhan. Dalam kondisi seperti ini kita tuh dipelihara Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan yang tidak pernah Tuhan lupakan. Yang tidak pernah kita dibiarkan jalan sendiri. Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini silakan Tuhan apa? Tuhan menyatakan serahkan, kalau engkau punya masalah serahkan. Banyak orang yang tidak siap menyerahkan masalah. Mereka merasa dia mampu. Mereka merasa dia bisa menghandle sendiri. Mungkin dulu engkau bisa katakan demikian. Waktu engkau punya uang. Waktu bisnismu baik. Waktu semuanya oke. Engkau merasa aku bisa. Tapi lihat hari-hari ini. Banyak ekonomi yang turun. Bisnis turun. Sulit cari uang. Apa kita masih berani
untuk mengatakan, aku bisa jalan sendiri. Bapak Ibu sekalian, ayo, hari-hari ini Tuhan bilang apa? Serahkan kekhawatiran. Tidak perlu khawatir, karena aku dekat. Aku tidak jauh. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini saya melihat banyak orang yang khawatir. Khawatir tidak tahu bagaimana mereka mau cari makan. Bagaimana untuk makan besok. Bagaimana mereka menghidupi keluarganya. Bahkan mungkin kita tahu bahwa kekhawatiran yang terbesar mungkin orang takut khawatir mati. Banyak orang yang meninggal bukan karena COVID, tapi khawatir yang sangat berlebihan. Orang-orang seperti ini, orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ayo. Dalam masa seperti ini, kita nggak bisa jalan sendiri. Dalam masa seperti ini, kita harus bawa Tuhan. Bawa Yesus. Bawa Yesus. Dia punya jalan keluar buat engkau. Ada pengharapan. Ada janji Tuhan yang selalu baru. Kalau kita melihat kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Kekhawatiran akan membuat banyak masalah. Kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita hanya sama persoalan. Fokus kita hanya pada kekhawatiran. Tapi yang Tuhan mau apa? Biar fokus kita sama Tuhan. Kembalikan kita ke jalannya Tuhan. Walaupun kita masuk dalam tahun yang kering. Tapi Tuhan mau melihat apa? Kau akan diberkati. Kau akan tetap dipelihara Tuhan. Kau akan tetap dilindungi Tuhan. Yang keempat, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita dekat dengan sumber air, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dekat dengan sumber air, kalau kita dekat sama Tuhan, hidup kita tidak akan berhenti untuk menghasilkan buah. Kenapa saya katakan demikian? Dalam kondisi apapun dalam hidup, hidupmu bisa tetap menjadi berkat buat orang lain. Hidupmu bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Hidupmu bisa menjadi berkat buat keluargamu. Hidupmu bisa menjadi berkat buat gerejamu. Buat siapapun. Kenapa? Karena kita tetap menghasilkan buah. Orang yang dekat sama Tuhan akan tetap menghasilkan buah. Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu kalau namanya menghasilkan buah. Berarti apa? Tanaman itu adalah tanaman yang sehat. Tanaman itu adalah tanaman yang penuh mendapatkan sumber air. Tanaman yang dipupuk dengan baik. Tanaman yang dirawat dengan baik. Sehingga dia menghasilkan buah. Kalau menghasilkan buah, sebelum berbuah, harus ada benih yang ditabur. Bapak Ibu sekalian, dalam masa sulit seperti ini, kita tahu Tuhan melihat kondisimu. Tuhan mau kita tetap berbuah. Tetap menabur dalam kondisi sesusah apapun juga. Karena saya percaya dengan apa yang kau berikan buat Tuhan akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Cuma dikasih Tuhan, ayo biar hari-hari ini kita boleh dekat sama Tuhan. Kita boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup. Bukan seperti yang lalu-lalu, kalau kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Karena engkau merasa mampu, karena engkau merasa kuat, karena engkau punya uang. Tapi kalau hari-hari seperti ini, di mana bisnismu lagi lesu, ekonomi lagi susah, biar hari ini kita boleh menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ayo andalkan Tuhan dalam hidup kita. Terus kita dekat dengan sumber air itu, yaitu Yesus. Karena walaupun dalam kondisi apapun, kalau kita dekat dengan sumber air, daun kita akan tetap hijau. Tidak akan khawatir
akan datangnya panas kering. Dan terus hidup kita menghasilkan buah. Yang akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Yang akan memberikan dampak buat lingkungan kita. Karena kami percaya, hamba-Mu percaya bahwa orang-orang yang menyaksikan tayangan ini semuanya diberkati. Semuanya dilindungi dan semuanya dalam perlindungan yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kita diminta untuk mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mereka akhirnya frustasi. Mereka akhirnya merasa tidak mampu. Mereka akhirnya depresi sendiri. Stres. Karena apa? Mereka berjalan sendiri. Dengan firman Tuhan yang sederhana ini. Sekali lagi saya mau mengajak orang-orang yang melihat tayangan ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang dimanapun kau berada. Biar masa pandemi ini kita terus berdoa mengandalkan Tuhan. Jadilah tenang biar kita bisa berdoa. Karena dengan ketenangan kita bisa terus mengerti apa yang rencana Tuhan. Mungkin hari ini kau tidak ngerti rencana Tuhan, apa yang terjadi. Tuhan kenapa kok pandemi ini masih berlangsung sangat lama. Tapi saya cuma sekali lagi yang saya katakan tadi, bahwa rencana Tuhan itu yang pasti yang terbaik. Dan anak-anak Tuhan akan diluputkan. Anak-anak Tuhan akan disiapkan berkat yang tersendiri. Bapak Ibu sekalian, ayo kita terus dekat sama Tuhan. Andalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menonton tayangan ini. Karena saya percaya Tuhan pasti memberkati engkau. Tuhan pasti melindungi engkau. Sakit penyakitmu pasti disembuhkan Tuhan. Jangan lagi andalkan dokter. Jangan lagi andalkan orang lain. Tapi biar hari ini engkau mengandalkan Yesus dalam hidup. Kalau engkau sakit hari ini, berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Dan terus kita minta hadirat Tuhan. Kita minta untuk penyerahan Tuhan. Kita minta untuk Tuhan jamah. Kalau engkau sakit, berdoa. Kalau engkau merasa ekonomimu mengalami penurunan, berdoa. Karena dengan berdoa, engkau ada kerendahan hati. Mempercayai kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari kekuatanmu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biar hari ini kami boleh mengerti, sekali lagi diingatkan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup ini. Bukan kekuatan kami Tuhan, tapi biar Tuhan yang ambil alih segala permasalahan hidup ini. Kami tahu Tuhan rencana Tuhan yang terbaik buat kami yang ada di rumah, yang ada yang menonton tayangan ini, mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Ekonomi mereka dipulihkan Tuhan. Kesehatan mereka disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Juga keluarga mereka mengalami pemulihan. Terima kasih Yesus, ada perlindungan Tuhan di setiap rumah-rumah, di setiap keluarga kami. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa. Dan kami percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami Tuhan. Biar kami menjadi pohon yang berbuah lebat. Buah yang dapat dinikmati banyak orang. Buah yang nyata Tuhan. Karena Tuhan berserta. Tuhan melindungi. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat, anugerah, kasih karunia, dan penyertaan Tuhan Yesus mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan, amin.